terkait sholat di dalam rumah, ya, misalkan sebagian saudara-saudara kita yang mungkin kesehariannya itu sudah biasa berinteraksi, bahkan punya sahabat dari saudara-saudara kita dari kalangan Nasrani, ya, bahkan mungkin sangat dekat, ya, persahabatan yang sangat erat. Ya, maka kalau sholat perhatikan, ya, kalau di dalam rumahnya itu terdapat patung, ya, salib atau hal-hal yang berkenaan dengan atribut keagamaan mereka, ya, apalagi ada patung atau ada gambar, ya, maka ya kita hindari untuk sholat di tempat itu, ya, kecuali di rumahnya itu memang tidak ada atribut-atribut keagamaan, ya. Jadi pada dasarnya sholat di rumah secara umum, ya, apapun itu rumahnya, apapun itu tempatnya, tidak dilarang, ya. Tetapi kalau ada atribut-atribut, ya, keagamaan, ya, yang terlarang dalam syariat kita, ya, seperti ada salib, ada patung, ya, ada gambar-gambar, ya, terkait agama mereka, maka kita menghindari untuk sholat di tempat mereka. Ya, Allahu a'lam. Itu mungkin kalau konteksnya kita keseharian ya, tapi kalau misalnya kita berada dalam kondisi taruhlah mahasiswa yang KKN di daerah yang mayoritas non muslim, kalau misalnya di dalam rumahnya ada atributnya, kemudian kalau misalnya pas mau sholat dilepas dulu atau disimpan dulu gitu, itu boleh seperti itu atau tetap tidak boleh sholat? Baik, barakallahu fiik. Nah, kalau memungkinkan untuk seperti itu, ya, sebelumnya membersihkan dari hal yang disebutkan tadi, ya, maka itu sudah tidak ada penghalangnya untuk dia sholat, ya. Sama seperti ketika ulama kita membahas tentang kenapa, ya, dilarang untuk memelihara anjing, ya, kecuali untuk 3 urusan, ya, karena barang siapa maniktan qalban, ya, kalban illa kalba saidin, ya, barang siapa yang memelihara anjing bukan untuk dia berburu, ya, karena memang anjing itu dahulu dipakai untuk berburu atau untuk al-hars, untuk pertanian, menjaga ladangnya, ya, itu dari binatang-binatang yang bisa merusak, ya, maka anjing ini dipelihara untuk melindungi ladangnya itu, atau dipelihara, ya, untuk menjaga ternaknya, ya, kambing, ya, ini sampai sekarang masih digunakan oleh sebagian orang. Selain dari 3 hajat ini, maka orang yang memelihara anjing itu, ya, dikurangi pahalanya setiap hari, ya, sebesar gunung, ya, dalam riwayat yang lain qiratan, 2 buah gunung. Nah, ulama kita ketika membahas ini hukum memelihara anjing, ya, mereka sebagian mengatakan, ya, kenapa dikurangi pahalanya, ya, adalah karena malaikat tidak masuk rumah, ya, yang ada, ya, anjing di dalamnya, kecuali yang 3 hal yang dibolehkan tadi, ya, malaikat tidak masuk, sehingga tidak masuknya malaikat ke dalam rumah mereka yang membawa keberkahan, yang membawa kesempatan pahala untuk diraih, ya, kemudian mencatat, ya, amalan-amalan mereka, ya, dan melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat itu tidak ada, ya, amalan, tidak ada pahala yang didapatkan, ya, sehingga kata qirat, kata gunung ini menunjukkan, ya, banyak pahala yang disia-siakan, ya. Nah, kembali ke permasalahan tadi, ketika ada atribut-atribut, ya, terkait keagamaan, gambar, ya, kemudian salib, maka dihilangkan, ya, kemudian sholat di situ, ya. Saya yakin biasanya kalau meskipun di lokasi atau tempat yang mayoritas di sana adalah non muslim, mereka akan sangat menghargai kita kalau kita mau menjelaskan, ya, karena alhamdulillah toleransi antar umat beragama di Indonesia ini kita sangat bersyukur, ya. Ini yang kemudian kita jaga, ya, ketika disampaikan dengan baik, ya, maka saya kira insya Allah pemilik rumah tidak akan berkeberatan untuk membersihkannya agar, ya, orang-orang muslim yang tinggal di rumahnya itu bisa melakukan sholat.